Baiklah anak-anak, mari kita langsung saja masuk ke dalam pematerian kita hari ini. Oh iya, Ibu hampir lupa. Seperti biasanya nih, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mendengar yel-yel kelas ini terlebih dahulu. Ayo anak-anakku dimulai ya. 1, 2, 3. Belajar, belajar, belajar. Kami siap belajar untuk pintar. Siapkan bukumu, rapikan pakaianmu. Kami siap untuk belajar. Kelas A, Hebat! Ibu, ayo mulai belajar. yeay! Sudah semangat semua ya untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sel darah. Melanjutkan dari materi minggu kemarin ya anak-anakku. Kalau sudah siap, mari persiapkan buku kalian. Buku temanya dibuka ya. Ya benar, buku tema 4. Dibuka ya anak-anakku. Halaman 57. Baik, sudah dibuka semua ya buku temanya. Nah, karena sudah dibuka bukunya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Semalam siapa yang sudah belajar mengenai peredaran darahku sehat yang ingin dipelajari kita pada hari ini? Ayo, acungkan tangannya. Wah, hebat sekali. Banyak sekali ya ternyata yang sudah belajar tadi malam. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya pada satu orang saja ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu sel darah? Ayo, angkat tangannya. Banyak sekali ya yang mengacungkan tangannya. Ibu pilih salah satu saja ya. Raizel, silakan nak. Jelaskan pada teman-teman apa sih itu sel darah. Wah, benar sekali, hebat sekali ya. Raizel sudah berani untuk menjelaskan apa sih itu sel darah sebagai permulaan pembelajaran kita hari ini. Mari kita beri Raizel tepuk good job. Dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. G-O-O-D-G-O-B. Good job Raizel, good job Raizel. Satu kali lagi. G-O-O-D-G-O-B. Good job Raizel, good job Raizel. Yeay, good job Raizel, hebat ya. Good job juga buat semua anak-anak kelas A Ibu yang sudah belajar tadi malam. Yang belum belajar tadi malam, nanti untuk hari selanjutnya jangan lupa ya belajar. Jangan mau kalah nih sama teman-temannya yang lain, oke? Nah, memang benar penjelasan dari Raizel. Sel darah adalah semua sel dalam bentuk normal yang dapat ditemukan di dalam darah. Sel darah sendiri itu terbagi atas 3 komponen, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan lagi ya. Coba buat anak-anak yang berani, angkat kembali tangan kalian yang ingin menjelaskan apapun mengenai sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Angkat tangan kalian dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wah, banyak sekali ya yang mengangkat tangannya. Ibu hanya akan memilih 3 anak saja ya. Farel, Nurul, dan Adel. Silahkan nak maju ke depan untuk menjelaskan kepada teman-teman mengenai sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Wah, hebat ya, Farel, Nurul, dan Adel sudah berani untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Nah, karena kalian bertiga sudah dengan baik dan berani menjelaskan apa yang Ibu tanyakan, Ibu memiliki hadiah buat kalian bertiga. Sebentar ya. Nah, ini untuk Farel. Yang ini untuk Nurul. Dan yang ini untuk Adel. Silakan nak. Nah, silakan duduk nak, tempat duduk kalian masing-masing ya. Nah, benar sekali apa yang dijelaskan oleh Farel, Nurul, dan Adel. Yang pertama, benar penjelasan dari Farel tentang sel darah merah. Sel darah merah adalah sel darah yang berwarna merah.
Sel darah merah yang disebut juga eritrosit yaitu salah satu jenis darah yang paling banyak dan mempunyai fungsi membawa jaringan-jaringan tubuh melalui darah. Sebagai informasi ya anak-anak, nama lain dari sel darah merah itu adalah eritrosit. Kata eritrosit mulanya asalnya itu dari bahasa Yunani, yakni eritros yang artinya merah dan kitos yang artinya darah. Selanjutnya adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sel lain yang terdapat dalam darah. Fungsi umum sel darah putih ini sangat berbeda dengan fungsi dari sel darah merah dan berperan untuk mempertahankan tubuh terhadap penyusupan benda asing yang selalu dipandang mempunyai kemungkinan untuk mendatangkan bahaya bagi kelangsungan hidup suatu individu. Nama lain dari sel darah putih itu sendiri adalah leukosit. Jumlah leukosit di dalam darah tidaklah sebanyak sel darah merah. Terakhir, keping darah atau trombosit. Trombosit ini adalah merupakan bagian darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Bentuk trombosit tidak beraturan, tidak memiliki inti sel, serta berukuran kecil. Fungsi trombosit yaitu membekukan darah sehingga tidak banyak darah yang terbuang percuma saat terjadi pendarahan. Nah, baik, Ibu selanjutnya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Cara pembagian kelompoknya lewat dari barisan tempat duduk saja ya. Yang barisan pertama sebelah kiri, kelompok sel darah merah. Yang barisan tengah itu kelompok sel darah putih. Dan yang barisan yang paling kanan, kelompok keping darah. Tugas kelompoknya adalah Ibu akan memberi masing-masing dari kelompok mengenai sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Tapi setiap kelompok yang berbeda. Seperti misalnya kelompok sel darah merah akan bertugas menjawab lembaran mengenai sel darah merah. Dan kelompok yang paling tengah atau kelompok sel darah putih akan menjawab lembaran mengenai sel darah putih. Dan kelompok yang paling kanan akan menjelaskan pertanyaan lembaran dari yang berisikan tentang keping darah. Nah, Ibu akan bagikan selembarannya ya. Silakan kerjakan bersama-sama teman sekelompoknya ya. Ini untuk darah merah. Kerjakan bersama-sama ya nak. Ini untuk kelompok sel darah putih. Dan ini untuk kelompok keping darah. Semuanya dikerjakan bersama-sama secara berkelompok ya nak. Jangan ada yang diam saja dalam kelompoknya. Mengerti anak-anak? Wah, hebat sekali ya. Ternyata kelompok sel darah putih sudah paham semuanya dan bahkan sudah bisa menjawabnya dengan baik. Jangan ada yang tertinggal ya. Tidak boleh hanya yang mengerjakan itu beberapa orang saja. Nah, Fani, sini nak, ikut membantu teman-temannya dalam mengerjakan pertanyaan yang diberikan dari Ibu. Nah, begitu. Hebat Fani. Ternyata Fani juga bisa. Bagaimana anak-anakku? Semuanya sudah selesai dalam mengerjakan lembaran yang diberi oleh Ibu? Belum? Tapi waktunya sudah habis ya anak-anakku. Kalau begitu Ibu akan jadikan tugas lembaran ini PR saja ya. Memang PR, tapi harus dikerjakan bersama-sama. Kalian bisa berkelompok dengan mengerjakannya di rumah teman kelompoknya. Siap anak-anak? Ingat ya, peringatan dari Ibu. Jangan ada yang tertinggal atau diam saja. Harus mengerjakan semuanya. Tidak boleh hanya membebankan satu atau beberapa orang saja. Mengerti? Nanti Ibu akan tanyakan satu persatu. Jadi kalian semua memang harus mengerjakannya. Siap anak-anakku? Baik, kalau siap semua. Karena nanti pekerjaan yang kalian lakukan ini akan minggu depan Ibu suruh setiap kelompoknya menjelaskan jawaban yang tadi kalian kerjakan di lembaran yang Ibu bagikan. Baik,
Karena waktunya juga sudah habis, Ibu tutup saja ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.